أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. قال شيخ الإسلام المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: كتاب التوحيد وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Bab Kitab Tauhid wa qaulullah ta'ala. Wa qaulullah ta'ala, wa qaulu bisa dibaca wa qaulullah ta'ala, bisa dibaca wa qaulillahi ta'ala. Jika dibaca wa qaulillahi dibaca jer, maka dia ma'tuf kepada at-tauhid, sehingga takdirnya Kitabut Tauhidi wa kitabu qaulillahi ta'ala, wa kitabu qaulillahi ta'ala. Ini kalau kaulnya dibaca majrur, dijer. Kalau dia dibaca marfu, dikatakan wa qaulullahi ta'ala, maka wawnya istinafiyah, yakni kalimat yang baru. Sebagai tambahan dari apa yang telah berlalu mengenai hikmah alasan kenapa Syekh rahimahullahu ta'ala tidak memberikan muqaddimah dari kitab Tauhid ini, telah kita sebutkan di antara alasannya atau ucapan sebagian pensyarah, bahwa beliau rahimahullah tidak ingin memisahkan antara al-haqqu ad-dal ila al-haqqi dan al-qaulud dali ala al-haqq, ucapan dari yang menunjukkan kepada kebenaran. Setelah berlalu kita paparkan. Kemudian alasan yang kedua disebutkan oleh sebagian pensyarah yang lain, kenapa tidak ada muqaddimah dari buku ini, karena ayat ini wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah saya menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ayat ini seakan-akan merupakan hasil atau seakan-akan merupakan tujuan dari terkarangnya kitab ini dari awal sampai akhirnya. Dari awal bab sampai akhir bab nantinya semuanya berfungsi untuk menegaskan ayat ini, yaitu manusia diciptakan untuk beribadah. Maka dari penafsiran atau dari ayat ini, beliau pun rahimahullahu ta'ala menjelaskan apa itu ibadah, kemudian macam-macam ibadah, kemudian lawan dari ibadah, keutamaan ibadah, dan seterusnya sampai akhir kitab Tauhid. Maka seakan-akan bab-bab setelahnya itu merupakan penjabaran dari ayat ini, perincian dari ayat ini. Karenanya beliau tidak memberikan muqaddimah dari kitab Tauhid dengan alasan seperti ini. Ini menurut sebagian pensyarah. Kemudian kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa qaulullahi ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dalam surah Ad-Dariyat ayat 56. Dan Allah ta'ala berfirman, dan firman Allah ta'ala, dan tidaklah saya menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Di sini kata al-jin dan kata al-ins datangkan dalam bentuk mufrad tunggal, al-ins jamaknya nas. Walaupun di sini al-jin dan al-ins datangkan dalam bentuk mufrad tunggal, sehingga kalau lahiriahnya tidaklah saya menciptakan satu jin dan satu manusia, akan tetapi dia diawali oleh alif lam, dan alif lam di sini lil istighraqil jinsi, yaitu alif lam yang berfungsi untuk memasukkan semua jenis isim yang al ini masuk kepadanya. Sehingga makna ayatnya wa ma khalaqtul jinna wal insa, saya tidaklah menciptakan semua jenis jin dan semua jenis
manusia. Ya. Nah, ini alif lam. Ketika masuk kepada isim-isim yang mufrad, bahkan sebagian juga mengatakan walaupun dia masuk kepada isim yang jamak, maka dia tetap menunjukkan makna umum. Ya, yakni istighraq al-jinsi. Seperti pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Rabbmu datang dan satu malaikat. Malaikat satu bentuk tunggal. Bentuk jamaknya malak apa? Malaika. Rabbmu datang dan satu malaikat bersaf-saf. Bagaimana bisa satu malaikat bersaf-saf? Ya. Tapi bandingkan dengan al-malak, di sini ada alif lamnya, yakni semua jenis malaikat datang bersaf-saf. Iya. Baik, ada berapa masalah yang akan dijelaskan, akan kita terangkan dalam ayat ini. Masalah yang pertama, sisi munasabah, kesesuaian ayat ini dengan kitab At-Tauhid. Kenapa ayat ini dibawakan? Alasan yang pertama telah kita singgung tadi sebagai isyarat bahwa hubungan ayat ini dengan kitab At-Tauhid adalah karena seakan-akan ayat ini merupakan apa? Ya, ayat yang mengumpulkan semua jenis perkara tauhid di dalamnya. Yang darinya lah akan lahir berbagai macam bentuk penjelasan dan keterangan yang akan beliau sebutkan dari kitab At-Tauhid dari awal sampai akhirnya. Makanya beliau meletakkan ini di kitab At-Tauhid, yakni ayat ini termasuk ayat yang menjelaskan tentang tauhid, bahkan dia melingkup semua perkara-perkara yang berkenaan dengan tauhid secara umum. Ini secara tersirat. Ketika dijelaskan kandungan ayatnya secara detail dan secara lengkap, tentu akan menyinggung semua jenis ibadah. Iya. Dan menyinggung masalah at-tauhid. Adapun sisi munasabah yang kedua, sisi hubungan yang kedua, maka di sini butuh dicerna lebih dalam. Dan ini sekali lagi menunjukkan kemiripan kitab At-Tauhid dengan Sahih Al-Bukhari, di mana terkadang Imam Al-Bukhari rahimahullah membawakan sebuah dalil pada sebuah judul bab yang secara lahiriah kalau dipandang sekilas tidak ada hubungan antara antara judul bab dengan dalil yang beliau bawakan. Tapi hubungan yang ada terkadang datang dalam riwayat lain hadis tersebut, atau dari penafsiran sebagian ahlul ilm, atau hal-hal lain yang lebih detail dan butuh dicerna lebih dalam untuk memahami hubungan antara bab dengan hadis. Demikian dalam Sahih Bukhari. Demikian pula di sini. Maka kitab At-Tauhid kemudian dibawakan firman Allah Ta'ala, dan tidaklah saya menciptakan jin dan manusia kecuali untuk agar mereka beribadah kepadaku. Dari mana sisi hubungan ayat ini dengan kitab At-Tauhid? Apa isi hubungannya? Kitab At-Tauhid dengan firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apa isi hubungannya? Untuk beribadah? Ibadah sama dengan tauhid atau tidak? Sama? Tidak sama, tak ibadah dengan tauhid. Beda. Ya kan? Setiap ibadah, setiap tauhid itu ibadah, tapi tidak setiap ibadah itu tauhid. Setiap orang yang muwahhid, yang bertauhid pasti abid. Orang yang beribadah. Tapi tidak semua orang beribadah bertauhid kan? Seperti yang sudah kita maklumi bersama, kaum musyrikin mereka abid. Kaum musyrikin di zaman Nabi, mereka adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah. Mereka mengerjakan haji, mereka ada menyambung silaturahmi, memuliakan tamu, kemudian mereka berdoa kepada Allah Ta'ala dan walaupun kepada selainnya juga dan ada ibadah-ibadah yang mereka kerjakan, tapi tidak didasar dengan tauhid. Karenanya tauhid itu akhassu, lebih khusus dibandingkan al-ibadah. Tauhid lebih khusus dibandingkan ibadah. Jadi ibadah tidak identik dengan tauhid. Tidak identik dengan at-tauhid. Karena at-tauhid itu adalah ibadah wa ziyadah.
Ibadah plus ada tambahannya, yaitu al-ikhlas. Iya. Karenanya Allah mengingatkan dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, "Wa ma umiru illa liya'budullaha." Ada tambahan, tidak sampai di situ saja. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah. Tidak sampai di situ. Tapi apa? Ada tambahan, mukhlishina lahuddin. Nah, inilah tauhid. Ibadah plus ikhlas. Ya. Maka di sini akan muncul pertanyaan, lantas apa hubungan ayat ini dengan kitab tauhid? Ayat ini hanya menunjukkan bahwa jin dan manusia diciptakan untuk beribadah, bukan untuk bertauhid. Karena ibadah lebih umum. Iya kan? Ibadah lebih umum. Nah, maka disinilah sisi munasabah ayat ini dengan kitab tauhid diterangkan dan ditafsirkan oleh para ulama as-salaf, seperti di antaranya sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika menafsirkan ayat ini, illa liya'budun ay liwahidun. Ya. Yang beliau sebutkan dalam salah satu usul bahwa makna liya'budun ay liwahidun, agar mereka beribadah kepadaku. Iya. Nah, maka sisi munasabah, kesesuaian, korelasi antara dalil dengan kitab tauhid terambil dari penafsiran para ulama terhadap ayat ini. Iya. Artinya di sini butuh ada penjelasan bahwa makna liya'budun di sini liwahidun, agar jangan sampai ada yang memahami secara langsung bahwa manusia diciptakan hanya untuk beribadah. Artinya apa? Kapan dia beribadah? Sudah melaksanakan tujuan penciptaan. Padahal tujuan manusia diciptakan bukan untuk beribadah semata-mata, tapi apa? Beribadah yang disertai dengan keikhlasan. Karenanya butuh ditafsirkan oleh sebagian as-salaf bahwa makna liya'budun di sini liwahidun. Bukan liya'budun semata. Saya paham ya? Ini sisi kesesuaian. Di antara dalil yang menunjukkan penafsiran ini bahwa makna liya'budun di sini liwahidun, karena para rasul diutus seluruhnya untuk apa? Apakah untuk menyuruh manusia beribadah atau untuk bertauhid? Untuk bertauhid, bukan sekedar agar mereka beribadah. Iya. Dan tentunya para rasul diutus untuk apa? Menyempurnakan tujuan penciptaan manusia, atau untuk mengarahkan mereka kepada tujuan penciptaan mereka. Maka tatkala para rasul diutus untuk mentahqiq tauhid, itu menunjukkan tujuan penciptaan mereka untuk bertauhid, bukan sekedar beribadah. Iya. Allah Ta'ala berfirman dalam ayat setelahnya nanti, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Ya, an i'budullaha wajtanibut taghut. Ini di antara dalil yang menunjukkan benarnya penafsiran ini, bahwa liya'budun yakni liwahidun. Karena tujuan Rasul diutus adalah untuk memerintahkan ibadah disertai ikhlas, yakni ijtinab at-taghut, perintah untuk menjauhi taghut. Saya insyaallah tafsirnya. Ini masalah yang pertama. Masalah yang kedua, bahwa pada ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun terdapat al-hasar dan al-qasar, pembatasan dan pengkhususan. Iya. Pembatasan dan pengkhususan. Iya. Sudah dimaklumi bersama bahwa at-tauhid secara bahasa saja itu sudah melazimkan adanya an-nafyu wal isbat. An-nafyu wal isbat ini secara bahasa. Demikian pula secara istilah tentunya. Jadi tauhid untuk mengesahkan sesuatu, menunggalkan sesuatu pada sebuah perkara dari perkara-perkara duniawinya atau bahasa, tidak akan terwujud kecuali ada an-nafyu wal isbat. Karena ketika para ulama mengatakan bahwa rukun tauhid ada dua, yaitu rukun an-nafyu dan rukun al-isbat, ini terambil dari sisi bahasa. Iya. Dikatakan misalnya kita ingin mentauhidkan Muhammad di dalam masjid, yakni mengesahkan dia di dalam masjid, menyendirikan dia di dalam masjid, maka harus ada an-nafyu wal isbat. Tidak boleh ada an-nafyu, tidak boleh an-nafyu saja, tidak boleh dikatakan apa? Ukhruju
atau kullukum, dikatakan ukhruju kullakum minal masjid. Ya. Kalian semua keluar dari masjid. Iya. Iya kan? Tidak boleh ada penafian saja, karena kalau dikatakan keluar kalian semua dari masjid hanya ada penafian, maka si Muhammad juga akan keluar. Atau isbat saja, penetapan saja. Iya. Dikatakan kamu Muhammad tinggal dalam masjid, tapi yang lainnya tidak disuruh keluar. Ya, cuma dikatakan kamu Muhammad tinggal dalam masjid. Berarti yang dipahami Muhammad harus tinggal dalam masjid. Bagaimana dengan yang lainnya? Tidak dikomentari, tidak disuruh keluar, tidak disuruh tinggal. Kalau begitu boleh dia tinggal. Ya. Ya kan? Maka apa? Hanya ada isbat, tidak ada an-nafi. Untuk mengesahkan Muhammad harus apa? Disuruh semuanya keluar, penafian. Baru kemudian apa? Disuruh Muhammad kamu tinggal sendirian. Lahirlah apa? Pengesaan Muhammad agar dia sendiri di dalam masjid. Nah, semua seperti ini bukan hanya dalam masalah tauhid. Ya. Bukan hanya dalam masalah at-tauhid, bukan hanya dalam masalah ibadah, tapi semua ayat-ayat yang ada an-nafyu, ada al-isbat, atau bahkan hadits atau bahkan kalamnya orang-orang Arab, ketika ada an-nafyu dan isbat berkumpul, maka makna apa? Lahir apa? Lahir makna tauhid. Pengesaan dari sisi sesuai dengan konteks kalimat yang diinginkan, pengesaan dalam hal apa? Ya kan? Yang jelas kapan ada an-nafyu, kapan ada isbat, pasti lahir tauhid. Pasti lahir tauhid. Tergantung nanti tauhid dalam hal apa? Tauhid dalam masalah dunia, tauhid dalam masalah ini, yang jelas sesuai dengan konteks kalimat. Ini secara bahasa. Di sini ayat ini jelas nampak sekali adanya makna apa? Al-hasr dan at-tauhid ini. Berhubung di dalamnya terkumpul an-nafy wal isbat, yaitu pada kalimat wa ma khalaqtul jinna wal insa, ini apa? An-nafyu, penolakan, penafian. Tidaklah saya menciptakan semua jin dan manusia. Apa isbatnya? Illa liya'budun. Maka lahir apa? Lahir tauhid, pengesaan. Pengesaan dalam hal apa di sini? Hah? Apa yang disahkan di sini? Nah, pengesaan dalam hal maksud Allah menciptakan jin dan manusia. Iya. Pengesaan lahir makna pembatasan, pengesaan dalam hal tujuan Allah menciptakan jin dan manusia. Bahwa tujuan Allah menciptakan jin dan manusia itu esa, satu, tidak ada yang lain. Yaitu apa? Untuk liya'budun liwahidun, agar mereka beribadah dan bertauhid kepadaku. Ya. Karena dalam makna ayat ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, maknanya khalaqtul jinna wal insa, ya, li ghayatin wahidah wa huwa al-ibadah wa hiya al-ibadah wa hiya al-ibadah duna ma siwaha. Maknanya saya menciptakan jin dan manusia seluruhnya untuk satu tujuan, yaitu ibadah, bukan untuk tujuan yang lain. Bukan untuk tujuan yang lain. Nah, ini masalah yang kedua dari ayat ini. Masalah yang ketiga berkenaan dengan ayat ini, pembahasan lam pada kalimat liya'budun. Lam apa namanya? Lam ta'lil. Lam yang menunjukkan apa? Sebab. Lam yang menunjukkan sebab. Liya'budun, agar, sebabnya mereka diciptakan agar mereka beribadah kepadaku. Di sini lam adalah lam ta'lil. Hanya saja akan muncul pertanyaan, lam ta'lil itu ada dua. Ada dua. Ya. Ada lam ta'lil, ta'lilul ghayah, ta'lil al-ghayah, untuk menyebutkan sebab apa namanya, tujuan akhirnya. Jadi dalam ta'lil terbagi dua, ada ta'lilul ghayah, ta'lil al-ghayah, yakni untuk menyebutkan sebab akhir atau puncaknya. Puncak dari apa yang disebutkan dalam sebuah kalimat. Biasa diistilahkan oleh para ulama dengan nama lamul hikmah. Lam al-hikmah. Ya.
Ini ta'lil al-ghayah kadang diistilahkan oleh para ulama dengan lamul hikmah. Itu lam yang menunjukkan hikmah. Kemudian yang kedua ada ta'lil al-illah. Ta'lilul illah yakni yang menyebutkan sebab dari apa yang tersebut dalam kalimat itu. Ta'lilul illah yaitu yang menyebutkan illat, sebab dari apa yang tersebut pada kalimat tersebut. Nah, apa perbedaannya antara ta'lilul ghayah dan ta'lilul illah? Perbedaannya bisa dilihat dari dua bitnya, batasan untuk membedakan antara keduanya. Kalau ta'lil al-ghayah atau lamul hikmah, itu apa yang tersebut setelahnya itu matlub, perkara yang dituntut, perkara yang diperintahkan. Ya, perkara yang diperintahkan atau yang dituntut, yang diinginkan. Perkara yang diinginkan, dikehendaki. Ya, dan semacamnya. Tapi terkadang dia terjadi, terkadang tidak. Terkadang terjadi, terkadang tidak. Iya. Misalnya pada kalimat biasa ya, ditanyakan kepada seorang lima ahdartal kitab. Kenapa engkau menghadirkan, membawa kitab tersebut, mendatangkan kitab tersebut? Dia jawab, ahdartul kitab li aqra. Saya menghadirkan kitab apa? Untuk saya baca. Sekarang dia menghadirkan kitab untuk dibaca. Berarti amal membaca ini adalah hal yang dia inginkan. Ya kan, hal yang dituntut dari apa? Didatangkannya kitab itu hal yang dituntut untuk dibaca. Tapi setelah dia membawa kitabnya, menghadirkan kitabnya, belum tentu dia baca. Mungkin dia baca, mungkin dia tidak membacanya. Sekedar dia hanya menyebutkan apa? Tujuan, alasan dia menghadirkan kitabnya. Setelah hikmahnya, kenapa dia datangkan kitab? Saya datangkan kitab untuk membaca. Sekedar menyebutkan apa? Tujuan, alasan dia menghadirkan kitab. Tapi apakah dia membacanya? Pasti membacanya. Ya, mungkin dia membaca, mungkin tidak. Kalau seperti ini namanya lam ta'lilul ghayah. Ya, untuk menjelaskan tujuan puncak dari kalimat yang diinginkan di situ, yakni bahwa tujuan yang saya inginkan dengan menghadirkan kitab untuk membaca. Cuman apakah harus terjadi? Belum tentu. Mungkin terjadi, mungkin tidak. Mungkin saya baca, mungkin saya tidak membacanya. Iya. Adapun ta'lil al-illah, iya. Ta'lil al-illah batasannya dia merupakan apa namanya? Illah dari ma'lul. Illah dari al-ma'lul. Yang mana ketika sebuah illah itu ada, iya, maka apa? Ma'lul pun apa? Pasti terjadi. Iya. Apa ma'lul? Akibat ya. Ketika ada sebab, ada akibat. Jadi dia modelnya hubungan sebab akibat. Hubungan sebab akibat. Artinya apa? Apa yang tersebut setelahnya berupa akibat itu ma'lul itu bukan perkara yang dituntut, bukan perkara yang diinginkan. Kebalikannya sama yang tadi. Bukan perkara yang diinginkan. Iya. Nah, ini yang biasa kata illah ini yang kadang diistilahkan oleh para ulama apa? Al-hukmu da'irun ma illatihi wujudan wa adaman. Bahwa sebuah hukum itu berputar pada illatnya. Dalam hal ada tidak adanya. Kapan ada illat, ada hukum. Kapan tidak ada illat, tidak ada hukum. Ini yang diinginkan dalam ketika dikatakan lamu ta'lilul illah, alam seperti ini nih. Lam yang dia menjelaskan ta'illah. Kapan dia ada, maka ada maklulnya. Ya, artinya apa? Ketika dia ada pasti terjadi maklul. Beda seperti yang tadi. Kapan sebab ada belum tentu apa? Akibatnya ada yang kalau lam apa? Ta'lil al-ghayah tadi. Ya. Contoh misalnya pada kalimat biasa misalnya inkasaratiz zujajatu liharri syams. Ya. Kaca itu pecah karena panasnya matahari. Ya. Karena panasnya matahari liharri syams. Tapi ketika kaca ini pecah, ya, terjadi akibatnya, maka dia dikarenakan apa? Karena panasnya matahari.
Karena panasnya matahari. Maka di sini pecahnya kaca disebutkan sebabnya karena apa? Karena panasnya matahari. Dan ketika kaca sudah pecah, apakah terjadi sebabnya? Apa sebabnya tadi? Karena matahari panas. Ketika kacanya sudah pecah, berarti apa? Menunjukkan sebabnya sudah terjadi. Yaitu apa? Matahari sedang panas, karena itu yang menyebabkan kaca itu pecah. Beda dengan tadi, ketika saya menghadirkan kitab, saya membacanya. Ketika saya membaca ketika misalnya dalam ayat ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ketika manusia beribadah atau ketika manusia sudah tercipta. Ketika manusia sudah tercipta, ini kan yang menjadi akibat ya. Akibatnya saya menciptakan, apa sebabnya? Untuk beribadah. Paham? Ketika saya menciptakan manusia, sudah tercipta manusia, apakah langsung otomatis lahir sebabnya? Otomatis terjadi sebabnya? Saya ulang ya. Jadi manusia dicipta untuk beribadah. Yang mana sebab, yang mana akibat di sini? Yang mana akibat? Tercipta kan? Yang sebab mana? Untuk beribadah. Ketika terjadi akibat di sini, apakah langsung otomatis sebabnya terjadi? Ya. Ketika manusia tercipta, apakah otomatis mereka akan beribadah? Tidak kan? Paham? Manusia tercipta, tapi apakah ketika sudah tercipta berarti sebabnya tadi sudah terjadi? Dia sekarang sudah beribadah ini, kenapa dia sudah tercipta? Tidak kan? Apanya? Ini kan konteks kalimat aja diputar. Yang jelas intinya yang mana sebab, yang mana akibat. Kalau tadi kaca terpecah karena panas matahari. Ini apa? Sebab akibatnya di depan, sebabnya di belakang karena panas matahari. Ketika dia pecah, sudah. Ini menunjukkan matahari panas. Ya kan? Otomatis langsung akibat sebabnya terjadi. Kapan kacanya pecah? Berarti panas sudah terjadi. Panas sudah terjadi. Tapi dalam ayat ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kapan mereka tercipta? Ketika mereka tercipta, apakah otomatis mereka sudah beribadah? Tidak. Paham ya? Kalau begitu lamnya di sini lam apa? Lam ta'lil al-ghaya, bukan ta'lil al-illah. Yakni karena setiap manusia yang telah tercipta belum tentu dia beribadah, dia mengerjakan tujuan penciptaannya. Iya kan? Mungkin dari sinilah sebagian orang-orang yang mengatakan semua manusia itu beribadah, orang kafir itu beribadah, sedang tidur-tidur juga sedang sholat, sedang ibadah. Karena mungkin mereka memahami lam di sini lam ta'lilul illah, lam yang kedua itu. Oh, manusia diciptakan untuk beribadah. Berarti kapan sudah tercipta? Berarti sedang beribadah sudah, karena itu untuk itu mereka diciptakan. Kapan mereka diciptakan? Berarti sudah beribadah. Kata mereka. Mungkin ya, Allah alam. Cuman mungkin seperti itu. Sisi mereka sebagian mengambil istidlal. Mengambil sisi istidlal. Kita katakan bahwa lam di sini bukan lamul hikmah. Tapi lam ta'lil al-illah. Dan lam ta'lil itu ada beberapa jenis. Ada juga kadang ta'lilul akibah, untuk menjelaskan akibat. Untuk menjelaskan akibat. Jadi ada ta'lilul ghaya, ada ta'lil al-illah, ada ta'lil yang menunjukkan akibah. Misalnya firman Allah Ta'ala tentang Fir'aun, istri Fir'aun apa? Wattakhadahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwa wa hazana. Yang mana Fir'aun dan keluarganya mengangkat Nabi Musa sebagai anak, liyakuna lahum aduwa wa hazana, agar anak ini menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka kelak. Apakah ini tujuannya manusia mengangkat Musa diangkat menjadi anak agar Musa kelak menjadi musuhnya? Kan tidak. Tapi menunjukkan akibat, yakni akibat dia mengambil dia sebagai anak, maka nanti akibatnya dia menjadi musuhnya. Sama seperti pada firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Maidah ayat 6, wa minan nasi may yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillah. Di antara manusia ada yang mengambil ucapan yang tidak berguna, yakni allahu, musik, menurut sebagian penafsiran. Dan antara manusia ada yang menjual atau membeli ucapan yang tidak berguna,
liyudilla an sabilillah, untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Oh, katanya kalau tidak untuk menyesatkan tidak apa-apa. Karena yang dilarang di sini apa? Kalau dia ini untuk menyesatkan, liyudilla, lam ta'lil. Kita katakan iya lam ta'lil, tapi lamnya di sini ta'lilul akibah, untuk menjelaskan akibatnya. Bahwa ketika dia membeli ucapan yang tidak berguna berupa musik tersebut, akibatnya akhir-akhirnya dia akan menyesatkan manusia. Bukan menunjukkan sebabnya, ya kan? Tapi menunjukkan akibat dia mengambil ucapan tidak berguna itu, dia menyesatkan manusia pada akhirnya. Seperti itu. Nah, jadi ini lam di sini, bahwa lam pada kalimat liya'budun yakni ta'lilul ghayah, ta'lil atau yang dikenal dengan nama lamul hikmah, yakni hikmah tujuan mereka diciptakan untuk beribadah. Tapi ketika mereka sudah tercipta, apakah mereka beribadah? Belum tentu. Ada yang beribadah, ada yang tidak. Ada yang beribadah, ada yang tidak. Nah, kawan yang terakhir, sebenarnya di sini ada masalah lain berkenaan dengan ta'riful ibadah, cuma kita undurkan pada ayat yang kedua. Penjelasan mengenai definisi ibadah. Kalau masalah yang terakhir berkenaan dengan ayat ini adalah dari kalimat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah saya menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah, bertauhid kepadaku. Di sini terdapat dalil akan zalimnya kesyirikan, bahwa kesyirikan itu merupakan perbuatan kezaliman dan pelampauan batas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena disebutkan di sini bahwa Allah taala yang menciptakan jin dan manusia agar mereka beribadah kepada Allah taala. Agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tatkala mereka beribadah kepada selainnya, berbuat kesyirikan kepada selain Allah taala, padahal Allah yang menciptakan dia, maka apa? Terdapat bentuk kezaliman. Afaman yakhluqu kaman la yakhluq. Kata Allah taala, apakah sama antara yang mencipta dengan yang mencipta? Ini tatkala Allah yang mencipta, selainnya tidak mencipta, maka apa? Tidak boleh disamakan dalam masalah pemberian ibadah. Apalagi dikatakan oleh Allah taala bahwa apa? Manusia atau makhluk-makhluk sembahan mereka tersebut, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat-sifat kelemahan. Disifati dengan sifat-sifat kelemahan, kekurangan. Ini baru dari satu sisi sudut pandangannya, dari sisi mencipta dengan yang tidak mencipta. Belum dipandang dari sudut tinjauan yang lain. Bagaimana kelemahan mereka, bagaimana kekurangan mereka, aib mereka dan seterusnya. Karenanya beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala terdapat kezaliman. Innasyirka la dzulmun adzim. Karena Allah yang mencipta agar diperintah untuk beribadah, maka tatkala mereka beribadah kepada siapa yang tidak mencipta, maka ini jelas menunjukkan kezalimannya, yakni menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Nah, kemudian hal yang terakhir, lupa satu lagi. Poin yang kelima berkenaan dengan ayat ini, bahwa ayat ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala maha kaya terhadap makhluk. Maha kaya dan tidak butuh kepada al-makhluk. Karena tujuan Allah menciptakan mereka bukan untuk membalas hal tersebut, bukan untuk membalas amalannya Allah, bukan untuk membalas kebaikannya Allah dengan menciptakan mereka. Karena karenanya Allah menyebutkan pada ayat setelahnya apa? Lanjutan ayatnya, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyutaimun. Saya tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Saya tidak mengharapkan mereka memberikan rezeki kepadaku, dan saya tidak pula mengharapkan mereka memberi makan kepadaku. Yani ketika saya menciptakan mereka bukan karena saya ingin mereka mempersembahkan sesajen, mempersembahkan apa? Sebuah persembahan rezeki kepadaku. La yanala Allah luhumuha wala dima'uha. Tidak akan sampai kepada Allah daging dan darahnya.
Tapi yang Allah yang sampai yang diinginkan oleh Allah Taala at-taqwa minkum, yakni al-ibadah. Ya, yakni al-ibadah. Nah, maka ini menunjukkan pada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya terhadap makhluk. Tidak butuh kepada mereka. Justru mereka lah yang butuh pada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian adalah makhluk yang fakir, yang sangat butuh kepada Allah Ta'ala, dan Allah Maha Kaya lagi Maha terpuji. Wallahul ghani wa antumul fuqara. Dan Allah Maha Kaya sementara kalian itu Maha miskin, yakni Maha butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya dari sini nampak bagaimana tingginya rahmat dan kasih sayang Allah kepada makhluk. Kenapa? Tatkala Allah menciptakan mereka, kemudian memberikan nikmat kepada mereka, alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahu najdain, diberikan dua mata, telinga, kemudian lidah dan seterusnya dari nikmat. Belum lagi ditinjau dari sudut-sudut nikmat-nikmat yang lain. Tapi bersamaan dengan itu Allah tidak menghendaki apapun yang kembali kepada keuntungan Allah Ta'ala dari diri mereka. Ibadah itu untuk kebaikan manusia. Man amila salihan falinafsih wa man asa'a fa'alaiha. Siapa yang berbuat kebaikan, amal saleh untuk dirinya, siapa yang berbuat jelek juga untuk kejelekan dirinya. Tatkala ibadah tersebut, perhatikan ya, tatkala ibadah tersebut untuk kepentingan mereka, Allah tidak butuh. Ketika mereka semua kafir pun Allah tidak berkurang kekuasaannya. Berarti apa? Asalnya memang manusia, Allah tidak butuh kepada ibadah mereka. Tapi karena ibadah ini yang bisa memperbaiki mereka, yang bisa membahagiakan mereka di akhirat nantinya, maka Allah memerintahkannya. Diberikan pahala lagi, diancam lagi kalau tidak mengerjakannya, ya kan? Padahal walaupun mereka tidak beribadah, Allah Subhanahu wa taala tidak mendapatkan kerugian sama sekali. Tapi ini menunjukkan tingginya kasih sayang Allah kepada para makhluk. Tidak ingin hamba-hambanya itu mendapatkan kesengsaraan di akhirat. Maka ibadah tersebut yang asalnya kembalinya untuk mereka sendiri, diperintahkan, dijanjikan pahala, dimotivasi dengan berbagai macam bentuk motivasi, bahkan diancam kalau mereka meninggalkannya. Nah, maka ini jelas menunjukkan bagaimana rahmat dan keutamaan Allah Subhanahu wa taala kepada para al-makhluk. Baik. Sekian saja penjelasan terhadap ayat yang pertama. Allahu a'lam bishawab. Cukup ya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.